Ikang Fauzi benar-benar terlihat sangat rapuh. Ikang tak henti meratapi kepergian istri tercinta Marissa Haque yang begitu mendadak. Malam baru saja berganti hari. Rabu 2 Oktober pukul 00.49, Ikang menemukan Marissa sudah diam tak bergerak di tempat tidurnya. Suami mana yang tak terpukul, ditinggal pergi sang belahan hati dengan cara yang tak terduga-duga. Saya pikir mungkin ini sesuatu yang sifatnya sangat cepat kondisinya. Kalau dilihat sih sudah tidak bergerak menurut keluarga itu sudah di rumah. Di kamar tidurnya aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Sebelumnya tak ada tanda-tanda sakit dalam diri Marissa. Dia masih aktif mengajar sebagai dosen, aktif pula membuat konten edukasi dan UMKM di media sosialnya. Tak ada tanda-tanda Marissa akan pergi. Tak ada salam perpisahan dari aktris yang dikenal kritis ini. Namun para mahasiswa Marissa bersaksi kalau belum lama ini Marissa mentraktir para mahasiswa didiknya. Mereka baru menyadari sekarang kalau itu adalah salam perpisahan dari sang dosen kesayangan. Ada yang bilang bahwa mereka adalah perjumpaan terakhir, sempat untuk ditraktir makan, kemudian punya pengalaman yang menyenangkan. Buat saya mungkin itu rezekinya Ica melakukan hal itu kepada anak didiknya sebagai bentuk salam perpisahan. Sepanjang hidupnya, Marissa menjalani karir yang unik. Berangkat dari dunia hiburan, Marissa kemudian terjun ke dunia politik dan berakhir sebagai seorang dosen. Marissa lahir pada 15 Oktober 1962 di Balikpapan, meninggalkan 2 orang putri Isabella dan Cikita. Bulan ini Marissa akan berulang tahun yang ke-62, namun ajal lebih dahulu menjemputnya. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Mentor saya, dia idola saya karena dia cerdas ya. Beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Mbak Ica ini contoh banget buat saya. Mbak Ica ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat. Oke. Jangan Pak. Ya, makasih Pak. Marissa dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ikang terlihat berusaha tegar, mengantarkan sang belahan jiwa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun raut kesedihan tak bisa disembunyikan. Kerapuhan seorang suami yang kehilangan belahan jiwanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, memberikan doa dengan setulus-tulusnya dan semangat sampai dikebumikan istri saya tercinta ini, Marissa Grace binti Alan Haque, istriku tercinta. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Kami memanggil love. Marissa, love, I love you. Dua mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di Tanah Kusir. Kenapa mungkin maunya di Tanah Kusir? Katanya biar anak-anak sering ngunjungin. Kalau di Karet jauh. Berarti memang sudah ada isyarat sebelum-sebelumnya? Iya, cuma saya abaikan karena nggak siap mbak. Nggak siap. Usai sudah perjalanan Marissa di dunia yang fana ini, meninggalkan nama harum dan jejak yang kuat di dunia hiburan, politik, dan pendidikan. Marissa Haque telah pergi, tak ada lagi sosok istri yang selalu minta didoakan Ikang setiap akan melakukan apapun.
Pengennya nanti didoain karena suamiku tuh kalau ngedoain tuh luar biasa, lagi soleh-solehnya ya. Istrinya ketularan. Amin, semoga siapa aja yang mendoakan kalau Allah mau ijabah. Terlahir dari kedua orang tua yang kaya raya dan tajir melintir, Isa Sandar Djoko Suntono alias Baby Isa, anak sulung Pasutri Nikita Willy dan Indra Priawan, ternyata punya kesenangan yang sama kayak anak-anak biasa. Isa si Baby Sultan ternyata seneng banget sama mobil damkar alias pemadam kebakaran. Belum lama ini, Baby Isa happy banget bisa tur ke markas damkar di Beverly Hills, Amerika Serikat. Baby Isa seneng banget bisa melihat dari dekat dan bahkan naik ke atas mobil damkar. Baby Isa emang seneng banget sama transportasi. Selain mobil damkar, Baby Isa juga pernah tur wisata edukasi keliling tempat perakitan pesawat terbang di Bandung, Jawa Barat. Isa tuh suka banget sama transportation, makanya dia tadi excited banget karena dia mau lihat-lihat pesawat di sini. Sekarang kita udah sampai sini, terus kita sekarang sudah di depan DI EduBus. Kita akan keliling-keliling pabrik pesawat ini menggunakan bus ini. N219 adalah N-nya itu untuk Nusantara, 219-nya itu 2 engine dan 19 penumpang. Oh, hanya 19 penumpang? 19 penumpang. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan, careful. Hati-hati. Kalau pilot beneran tuh gimana Pak kerjanya? Pilot beneran lebih sama seperti kita mengendarai mobil, cuma ada lebih untuk penggeraknya kita nggak cuma kanan kiri, kita bisa naik turun dan belok kanan belok kiri. Oke, sekarang kita lagi ada di kokpit pesawat CN235. Kalau di pesawat yang sebelumnya ini semuanya beneran karena masih dioperasikan. Kalau ini kayaknya cuma untuk simulasi doang. Sama pilot Isa. Hai Kapten. Isa sekarang sudah 2,5 tahun. Terus aku sudah mulai coba masukin dia ke preschool gitu. Tujuan aku sih supaya dia bisa bisa bersosialisasi bersama teman-teman seusianya. Baby Isa kayaknya bener-bener nurunin darah Dedi dan kakeknya yang perintis bisnis transportasi di Indonesia. Kalau Baby Isa seneng banget sama transportasi, sang ibu Nikita Willy masih hobi banget senam pilates, nge-gym, dan boxing. Meski usia kandungan anak duanya sudah menginjak 7 bulan. Mungkin aku sudah terbiasa olahraga sebelum hamil kali ya. Jadi kalau misalkan tidak olahraga, tiba-tiba gitu nggak olahraga, malah badannya jadi nggak enak gitu. Kita ingin menjadi ibu hamil yang aktif, ayo kita cari dokter yang benar-benar mendukung kegiatan kita itu. Dokter aku benar-benar kayak lari aja, boxing aja, weightlifting silakan aja gitu. Setelah batal menduda, presenter sekaligus penyanyi Andre Taulany nampaknya tampil pusing dengan keputusan hakim yang menolak permohonan cerai talaknya terhadap sang istri Rinwartia Trigina. Ya, Andre malahan semakin sibuk saja dengan gebrakannya di industri hiburan tanah air. Mulai dari kembali ngeband dan jadi vokalis, hobi touring pakai moge, hingga sering ngonten di kanal YouTube pribadinya. Padahal batas pengajuan banding atas penolakan talak cerainya tersebut akan berakhir besok. Namun Andre malah lebih memilih kepincut rumah estetik aktris cantik Marsyanda dan mencoba menjajal setiap sudutnya. Assalamualaikum. Salam. Hai. Marsha, ini Marsha. Caca. 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 Serius ya? Kenapa? Ini kamu. Kenapa?
beda banget ya. Cak, jadi bisa slim begini. Iya, aku diet. Oh my god. Ngobrol di dalam aja gimana? Aku mesti tanya-tanya sama kamu, badan kamu bisa sampai sekeren ini. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Usahanya susah banget sih. Ya, tak hanya takjub dengan penampilan Caca, Andre Taulani juga takjub dengan rumah estetik ala vintage miliknya yang ternyata terdapat studio pribadi di dalamnya. Ini foto aku. Kok kayak Denada sekilas? Masa sih? Kayak Dena, iya kayak Dena ada senyumnya ya. Ini kamu. Iya. Terus ini tuh pernah aku jadiin ruangan ini kayak studio rumah gitu, makanya ada mic. Terus di bawah ada kayak beberapa ada keyboard gitu-gitu. Tadi aku sempat jadiin studio juga. Kamu ngonten kan? Ngonten. Aku pernah lihat juga konten-konten. Bikinnya di sini? Bikinnya di sini semua. Jadi aku bilang kayak studio. Aku bilang sama interior desainernya, Nap gitu, namanya Nabila, aku mau semua corner tuh instagramable. Jadi aku mikir kayak kalau nanti bikin konten aku tinggal di rumah di spot yang ini, spot yang lantai 2. Pindah-pindah aja. Gak usah keluar rumah. Gak usah keluar rumah, iya. Mengusung konsep townhouse dengan tema girly, tentu di setiap sudut rumah Caca terdapat ruangan estetik. Dan yang paling difavoritkannya adalah dapur yang sudah didesain khusus untuknya. Ini sih aku lucu ya, lucu banget di dapurnya. Dapurnya keren deh. Dia bisa sulap kayak begini loh, cakep banget. Ini tuh Cak, warnanya cakep banget, Cak. Thank you. Baby blue ya ini? Dari apa? Baby blue kan? Iya, baby blue. Di-combine dengan kayak gini keren Di-combine dengan pink. Lucu. Terus tulisan itu, tau nggak? Itu bukan ide aku, itu ide interior desainernya. Saking dia udah hafal, dia udah langganannya aku. The secret ingredient is me. Dia kayak tahu kayak, wah ini Caca banget nih gitu. Pasti dia suka gitu. Keren. Bukan Andre Taulani namanya, kalau nggak bisa mancing lawan bicara untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, Andre Taulani berhasil membuat Caca bercerita mengapa dirinya bisa mengubah penampilannya se-ekstrim itu. Duh, bisa aja Bang Andre, mentang-mentang OTW jadi duda, bisa-bisanya sweet banget. Proud juga sama kamu begitu effort untuk membuat diri kamu lebih baik. Dengan cara-cara kadang-kadang sampai ekstrim, turun berat badan, sampai mau melakukan challenge-challenge kayak tadi itu untuk membuat diri lebih baik tuh keren bisa. Aku hargain banget itu. Gak semua orang bisa begitu tuh. Gitu ya. Untuk menjalani. Tujuannya karena anak sih sebenarnya. Supaya aku nggak kayak jadi orang, pokoknya pengen jadi the best mama for Sienna gitu. Amin. Kamu udah jadi the best mama loh. Ini dengan begini aja udah, menurut aku sih tahan, udah jangan sampai kebablasan lagi. Terus habis itu udah deh kamu kerjain aja semua yang apa kamu pengen kan. Iya. Jadi pilih Caca apa Eca nih? Masih inget nggak sama video Bang Andre yang terciduk meluk Eca Aura sebelum naik ke atas panggung? Luna Maya dan Maxim Botier memang the real pasangan inspiratif banget ya Besti Obsesi. Bayangin aja, gak cuma bikin infi gara-gara kebucinan hubungan mereka berdua, kedua sejoli itu pun juga berhasil menginspirasi warganet dengan kekompakan mereka untuk peduli terhadap sesama. Ya, Luna dan Maxim rela jauh-jauh ke Sumba Timur hanya untuk merenovasi sekolah tak layak untuk anak-anak di sana yang kurang mampu. Luna dan Max juga bahkan menempuh perjalanan yang cukup terjal untuk bisa sampai ke sana. Terberat nanti pas pulangnya. Iya. Selamat siang. Di sini senang, di sana senang. Selesai juga acara hari ini. Kita udah ngeliat kondisi sekolahnya, siswa-siswanya, dan bahkan kita lihat bisa ini benar-benar di tengah-tengah nowhere. Ada kerbau.
drama perceraian antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar hingga saat ini masih saja terus bergulir. Ya, Kimberly yang sudah benar-benar mantap ingin bercerai dari Edward, tiba-tiba saja dibuat jengkel lantaran Edward diduga sengaja mengulur-ngulur waktu persidangan. Padahal diketahui secara agama antara Kimberly dan Edward sudah resmi cerai karena Edward sendiri sudah menjatuhkan talak 3 terlebih dahulu. Jadi ya kita pun juga kayak dibikin makin lama makin ribet aja gitu loh, padahal unnecessary banget. Seharusnya ya udah dia udah talak 3 aku pun sudah tidak mau balik sama dia. Ya udah move on aja gitu loh, dilanjutin supaya semuanya cepat selesai, supaya aku bisa kerja, dia pun juga bisa kerja. Bukannya diperpanjang seperti ini juga buat apa? Tak hanya jago cuap-cuap sebagai presenter, siapa sangka Irfan Hakim juga mumpuni sebagai seorang musisi. Ya, Irfan ternyata mampu membuat lagu romantis untuk sang istri tercinta Della Sabrina yang berjudul Cinta Sederhana. Kita ini sederhana, berdua kita saling mencinta, cinta yang selalu bertumbuh di setiap harinya. Ya, Irfan Hakim memang multi talenta abis. Selain menciptakan lagu untuk sang istri tercinta, Irfan yang dikenal sebagai pencinta binatang juga menciptakan lagu untuk sapi-sapinya yang dinyanyikan langsung oleh anak-anaknya Jalu dan Jaki Hakim. Ku punya seekor sapi, sangat besar sekali. Gue gak pernah merencanakan gue jadi ikutan sok-sok jadi penyanyi, juga itu di luar rencana hidup gue. Cuma ngalir aja gitu. Jadi apapun yang ada hubungannya dengan seni, gue selalu total dan maksimal menjalaninya. Dan sekarang ya gue punya tim anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang hebat-hebat, ya kenapa nggak gue kasih wadah. Dan karena kemultitalentaannya, Irfan Hakim siap meramaikan panggung malam puncak perayaan ulang tahun GTV Amazing 22 Javanica yang disiarkan secara langsung dari studio RCTI Plus pada 8 Oktober mendatang. Selasa 8 Oktober, jam 7 malam, live eksklusif di GTV.